subskripsinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Perlu lebih dari sekedar ide cemerlang untuk memulai sebuah bisnis. Butuh gagasan, keterampilan, keinginan, dan komitmen. Kini tuntutan berbisnis pun memerlukan usaha ekstra. Menghadirkan BIS, komunikasi bisnis tanpa batas. Dengan beragam fitur andalan, mulai dari unlimited nelpon dan SMS, untuk dapat mengembangkan peluang bisnismu lebih cepat dan leluasa. Unlimited instant messaging, hingga unlimited media sosial yang dilengkapi dengan Office 365 untuk kerja produktif dan efisien. Dan juga dengan akses cloud untuk kolaborasi yang lebih baik dimanapun kamu berada di jaringan terbaik XL Axiata 4.5G. Satu kartu banyak solusi. BIS dengan Office 365 tanpa biaya tambahan bisa didapatkan di XL Center terdekat. XL Business Solutions, we help you grow. Dengan promo terbaru dari XL Home, kamu bisa gratis berlangganan video Premiere Platinum selama 6 bulan. Dan menikmati beragam tayangan favorit hanya dengan Rp299.000 per bulan untuk kecepatan hingga 100 Mbps. Langganan sekarang. Come on! Woo! Boleh cek audio. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done tonight. You're going to do something more. Mbak Meka. Mbak Meka. Mbak Meka. Mbak Meka. AFK kayaknya orang. Belum, aku ke suara. Audionya coba dibuka, Mbak. Udah. Join with audio. Tapi suaranya belum terdengar, Mbak. Belum masuk suaranya. Kalau boleh, Mbak, pakai headset atau pakai mikrofon laptopnya aja nggak apa-apa. Build-nya by itu aja. Ya, by laptop. Jadi ngikutin aja. Nanti kan ada yang klik aja. belum Pasti masuk tuh. Nanti ada pilihan yang kalau ini udah mikrofon nih. Kalau dia masih ini nggak? Kalau suara iklan emang kami mute, Mbak. Tanya. Suara iklan kami mute. Kami mau dengar suaranya Mbak Meka. Settingan ini nggak? Pindah belum? Mbak Meka, ini tanda yang di sebelah kiri bawahnya Mbak udah tanda mic atau masih tanda headset? Kalau tanda headset boleh diklik aja. Ini kalau belum tanda mic dia nggak boleh sama ngomong. Kalau udah masih tanda headset diklik dulu nanti dial. Ya join komputer audio. Jangan dia belum itu kali. Kalau jenulang bisa masuk orang. Bisa. Ya. Keluar aja. Nanti dia masuk lagi. Dengan link yang sama. Nah, itu aja kan. Kebantu. Belum, Mbak. Belum kedengeran, Mbak. Kami belum dengar.
Nggak ada suaranya sama sekali, Mbak Mega. Coba dilepas headsetnya, Mbak. Coba kita lepas headsetnya, pakai audio dari laptop aja. Suara juga nggak kedengeran di sini. Pakai audio laptop aja, Mbak. Dan dia masih di mute sininya kali. Ini Mbak, nih settingan ini nih. Kalau dia masih yang gambarnya headset, aset tuh. headsetnya di Coba lu ngomong nggak kedengeran loh di sini. dial up. Lu ngomong nggak kedengeran di sini. Mungkin dia nggak tahu itu kali. Lu ngomong nggak kedengeran di sini. Di laptop. Lu kedengeran gua ngomong. Kedengaran? Ada. Mbak Mika, bisa lepas headsetnya aja, Mbak. Pakai audio dari laptop aja, Mbak. Dia mau ngomongnya nih. Siapa tuh punya itu? Susah. Ini auto station. Boleh lepas. Meka yang mana sih orangnya? Headset. Ini. Yang Yang mana sih? Meka. headset. Orangnya mana? Dulu. Pakai audio dari Coba kayak kemarin tuh. Parah tuh. lepasin. Nah, itu baru tuh kayaknya. Udah tuh. Mana sih orangnya? XL. Mbak Meka tuh yang ini salah satu. Ini nih Mbak Meka tuh, Mbak. Oh, belum bisa juga tadi. Halo. Langsung udah hilang deh. Mbak Meka. Masih. Oh, keluar lagi. Semangat. Nah, itu suara siapa? Aku, Mira. Oh iya, Mbak Mira. Coba cek suara lu. MC coba cek MC. Cek. Udah. Cek. MC ada. Mbak Maika boleh coba. Mbak Mira boleh coba. 1, 2, 3, Mira di sini. Oke, masuk. Mbak Maika, udah masuk belum? Ini soalnya nggak ada flash, jadi bingung gimana yang kanan yang kiri. Coba. Iya, dia belum join with komputer audio itu. Coba cek. Tadi juga sebenarnya kayak belum. Nah, iya ini nih. Dia harus join dulu tuh. Headset diklik kemudian. Mbak Mika, Diklik yang kiri bawah. tolong diklik tombol headset yang ada di kiri bawah. Close dulu dong. Iya, bentar. Ya. Ini, Mbak. Iya, tombol yang itu, Mbak, yang ada di sini, Mbak. Oh, udah ada tuh. Di-mute. Coba di-unmute dulu, Mbak. Aku bisa join, suaraku bisa keluar dengan Yuk, kita broadcast. Dengan laptop ya. Oke. Oke, kita broadcast ya, Mbak. Oke, kita broadcast ya, Mbak. Kita mau mulai. Para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya. Dan juga, hai sis! Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya. Dan juga,
menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar. Hai sister, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat bergabung kembali tentunya dalam rangkaian acara dari Festival Webinar Pintar Sisternet yang dipersembahkan oleh XL Axiata berkolaborasi dengan XL Business Solution, XL Prioritas, XL Future Leader, dan XL Home, dan didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Bank OCBC NISP. Pagi hari ini akan ada banyak sekali tentunya informasi dan juga insight menarik untuk kita semua, perempuan pintar Indonesia. Tapi sebelumnya, seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa di XL Axiata ini kita punya salam khusus yang biasa kita ucapkan untuk menambah semangat. Jadi salamnya yaitu adalah semangat pagi. Kita coba sama-sama ya semuanya ya. Semangat pagi! Kurang semangat. Sekali lagi coba, semangat pagi! Semangat pagi, oke boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk para sister jangan lupa nih untuk download aplikasi Sisternet baik di Google Play Store ataupun juga di Apple Store. Dan jangan lupa untuk ikutan kompetisinya. Ini kompetisi modal pintar, caranya mudah sekali. Kalian bisa langsung submit artikel cerita impian bisnis kalian di tahun 2021 dan nanti akan ada hadiah spesial. Ini total senilai 50 juta rupiah untuk bisnismu. Dan juga ada video profil usaha, kemudian foto produk dari Sisternet dan juga OCBC NISP. Dan tidak hanya itu, pastinya juga nanti di sana kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi menarik seperti artikel-artikel yang inspiratif, kemudian juga nanti ada kelas-kelas online yang bisa kalian ikuti. Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikutan kompetisinya. Sudah siap untuk keseruan hari ini? Akan ada 7 kelas yang pastinya ini akan mendatangkan banyak sekali narasumber perempuan-perempuan hebat Indonesia yang akan berbagi kisah inspiratif dan juga akan memberikan motivasi untuk kita semua. Dan langsung aja kita akan mulai untuk kelas yang pertama hari ini dengan temanya yaitu strategi bisnis model Canvas untuk tren bisnis di 2021. Oke, pagi hari ini untuk kelas pertama kita akan dimoderatori oleh Kak Mira Sahid. Selamat pagi Kak Mira, silahkan. Selamat pagi, terima kasih Mbak MC yang sudah membuka acara pagi ini dengan penuh semangat ya. Semangat pagi tentunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam sehat. Bertemu dengan saya Mira Sahid untuk talk show seksi pertama. Kurang lebih mungkin 1 jam 30 menit ke depan saya akan memandu webinar yang pertama hari ini, pagi hari ini tentunya dengan narasumber yang akan memberikan wawasan dan juga insight mengenai tema yang akan kita bahas nanti, yaitu strategi bisnis model Canvas untuk tren bisnis di 2021. Seperti apa ya? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai model Canvas seperti apa yang akan tren di 2021, saya ingin memberikan informasi dulu untuk teman-teman semuanya bahwa tadi kan sudah disampaikan kita sedang mengikuti, akan
akan mengikuti sesi 7 kelas gitu kan ya, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang di Festival Webinar Pintar Perempuan Semua Pintar tentunya ya. Nah, sekilas mengenai Sisternet. Sisternet merupakan salah satu CSR program XL Axiata yang bertujuan memberikan manfaat dan juga edukasi yang fokusnya untuk pelaku UMKM perempuan Indonesia jadi lebih baik. Nah, banyak sekali kelas-kelas online yang sudah dijalankan oleh Sisternet ya, dan di penghujung tahun 2020 ini Sisternet akan memberikan gambaran kepada kita semua nih para perempuan Indonesia untuk dapat melihat tren apa saja yang akan booming di tahun 2021 dengan menghadirkan expert di bidangnya masing-masing. Nah, sebagai rangkaian acara selanjutnya, untuk peserta yang mengikuti kelas di Festival Webinar Pintar ini, dapat juga langsung mengikuti kompetisi modal pintar yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak MC ya, dengan hadiah total 50 juta. Wow, banyak sekali. Dan untuk pengembangan bisnisnya yang didukung oleh Bank OCBC NSP, agar bisa maju terus dan melaju jauh di tahun 2021 ini. Caranya submit saja nanti artikel di website Sisternet atau bisa klik langsung di www.sisternet.co.id/modul-pintar ya. Nah, 1 jam 30 menit ke depan tentunya juga saya berharap sister semuanya juga bisa memberikan informasi keseruan acara ini ya di semua akun media sosialnya, bisa juga di Instagram Stories. Nanti sister bisa langsung mention ke Sisternet ID dan bisa mendapatkan pulsa XL atau aksi sebesar 50.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi silakan bagikan keseruan acara pagi hari ini supaya banyak teman-teman atau sister di luar sana juga yang mendapatkan manfaat dari webinar Festival Webinar Pintar pagi hari ini. Karena memang akan ada 7 kelas ya, masih panjang perjalanannya sampai sore nanti. Baik, kalau gitu sudah hadir bersama saya juga narasumber yang cantik ya. Oke, kita langsung saja panggilkan. Selamat pagi Mbak Meika Hazim. Selamat pagi Mbak Mira. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Mbak Meika, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Meika sudah berkenan untuk berbagi ya di Festival Webinar Pintar ini supaya membuat para sister atau perempuan juga semua semakin pintar tentunya ya. Dan tema pagi hari ini dibuka dengan yang menurut saya ini akan menarik sekali karena kita akan ngomongin tren di 2021 ya, mengenai strategi bisnis model kanvas untuk tren bisnis di 2021. Nah, kalau bicara tentang bisnis kanvas gitu kan ya, pasti teman-teman atau sister juga banyak yang penasaran seperti apa sih gitu kan ya yang seharusnya digunakan, atau misalnya apakah memang ada perubahan model kanvas dari bisnis tahun 2020 nanti ke tahun 2021. Nah, dan untuk sister sebelumnya saya juga ingin membacakan CV dari Mbak Meika ini. Beliau adalah sebentar saya lihat dulu ya. Mbak Meika Hazim dari Dalam Indonesia PT Dalam Value Creation Indonesia. Beliau adalah Coklat Executive Officer Dalam Indonesia PT Dalam Value Creation Indonesia. Pagi-pagi saya udah ngiler aja nih Mbak, ngebayangin coklatnya nih Mbak. Selain itu, beliau juga adalah dosen FPSB UI Kewirausahaan dan juga fasilitator Women Will by Google. Ini kalau saya bacakan CV-nya banyak sekali ya teman-teman. Jadi nanti mari kita akan berkenalan lebih dalam lagi mengenai materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Meika atau juga tentunya melalui akun media sosialnya beliau ya Mbak Meika ya. Baik Mbak Meika, tanpa berlama-lama, saya persilakan saja waktunya untuk Mbak Meika memberikan materi mengenai strategi bisnis model kanvas tren di tahun 2021. Silakan Mbak. Oke, aku share screen dulu ya. Baik. Sudahkah terlihat? Sudah Mbak, sudah muncul. Iya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis kanvas nih secara teori kan panjang banget nih. Moga-moga ini ya, moga-moga sister-sister di sini bisa mencatat sesuatu hal yang dari sini, terus kita bisa nanti diskusi selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara strategi bisnis model kanvas, sebenarnya secara teori tetap akan sama aja kayak gitu. Cuman bagaimana sih kita mengimplementasikan untuk persiapan karena COVID ini membuat customer behavior kita berubah banyak banget. Tadi kayaknya udah dikenalin ya, saya Meika, salah satu juga trainer dan facilitator di UKM Indonesia yang juga mendukung acara di pagi hari ini.
Oke, jadi kalau kenalan dulu sama dalam Indonesia sebenarnya nggak sendirian. Saya sebenarnya suami istri. Mungkin sister-sister di sini juga ada yang mengalami satu usaha yang dirasakan oleh atau dikelola oleh berdua kayak gitu suami istri. Langsung keluar tipsnya di awal. Jadi posisikan masing-masing mempunyai job description yang berbeda sehingga ketika kita bekerja secara profesional bukan hubungan suami istri itu juga tetap menyenangkan. Jadi nggak berantem-berantem gitu selama perjalanan menjalankan usaha. Jadi kalau di sini saya lebih banyak di manajemen sama operasional, sementara suami saya memang di product riset dan development-nya. Nah, yang pertama tetap saya akan mulai dari buku ini, Start with Why. Why ini menjadi salah satu hal yang penting ketika kita memulai bisnis. Karena why inilah yang membuat satu perjalanan di dalam ini menjadi lebih kita jadi kayak kembali lagi itu maksudnya adalah ketika ada ganjalan, ketika ada tantangan sesuatu, maka kita kembali why we are doing this business. Kenapa kita melakukan bisnis ini? Salah satunya adalah kita tahu bahwa Indonesia itu adalah penghasil coklat yang sangat besar di Indonesia, kayak gitu. Terus ini menghasilkan kakao yang juga sangat banyak sebenarnya secara di dunia, meskipun angkanya cenderung menurun sekarang. 95% kakao di Indonesia itu belum bagus pasca panennya karena banyak yang tidak dilakukan fermentasi. Petani kita juga umurnya rata-rata sudah senior-senior, dan Indonesia tidak dikenal sebagai salah satu penghasil coklat atau olahan produk coklat yang baik. Ini yang sebenarnya menjadi why kita. Nah, langsung nih di pertama, temukan why-nya. Why-nya tuh kadang-kadang sederhana. Kita memulai why pertama kali di tahun 2013 bukan dengan alasan ini juga, tapi dengan alasan bahwa sebagai suami istri yang baru setelah menikah, kita juga pengen mempunyai satu penghasilan untuk membiayai keluarga kecil kita. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin mengenal sama industrinya, bisnisnya, mungkin why-nya juga semakin berubah, teman-teman, di sister ini semuanya. Jadi berubahnya nggak apa-apa, selama kita juga punya strong why, kenapa kita harus tetap mempertahankan bisnis ini. Nah, dari proses tahun 2013 sampai tahun sekarang, banyak juga up and down, tantangan, dan segala macam, bagaimana kita juga menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama saat pandemi ini. Memang proses-proses ini menjadi salah satu proses journey di dalam yang teman-teman mungkin juga punya ceritanya sendiri-sendiri yang ini sebenarnya cukup cukup akan menarik ketika kita dibagi sama seluruh konsumen-konsumen kita. Jadi malah justru memperlihatkan bahwa kita itu menjalankan bisnis mulai dari kecil itu juga sesuatu hal yang human sekali kayak gitu. Pasti juga punya tantangan yang juga tidak mudah yang tetap harus kita hadapi untuk bisa bertahan usahanya. Nah, kalau berbicara tentang brandnya sekarang sudah ada 5. Nah, ini adalah salah satu yang nanti bisa diterapkan di bisnis model Canvas juga. Dengan 5 brand ini ngapain sih banyak banget brandnya kayak gitu dari dalam Indonesia. Dulu pertama kali kita juga brandnya coklat dalam. Seiring berjalannya waktu ada brand lagi Bon Beans. Seiring berjalannya waktu lagi ada brand lagi UI, ada Tanda Hati, ada Cobio. Nah, setiap brand ini punya setiap positioning masing-masing, customer yang berbeda, value proposition yang berbeda kalau kita berbicara tentang bisnis model. Meskipun secara cost akan sama, secara cost structure sama, secara revenue stream juga akan sama, banyak hal misalnya kayak secara key activity sama. Kok saya ngomongin poin-poin ini apa saja sih? Nah, ini dia. 9 blocks bisnis model Canvas, ini ada 9 poin yang harus kita analisa dari usaha kita. Yang pertama, paling penting adalah customer segment. Yang kedua, value proposition atau nilai keunggulan sebuah produk. Ada channel, bagaimana sih kita jualan produk kita melalui distribusi channel apa saja dan melalui media apa saja. Customer relation juga menjadi hal yang penting, bagaimana sih kita bisa menjaga engagement atau hubungan kita sama konsumen-konsumen kita. Revenue stream, bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan itu dari mana aja. Ada key resources, apa aja yang dibutuhkan sumber dayanya, key activity, aktivitas utamanya apa saja, partnernya siapa saja, dan yang terakhir adalah cost structure. Kayaknya teori banget ya, saya bahas satu-satu, dan bagaimana implementasinya di dalam Indonesia sendiri, ini akan saya bagi buat teman-teman.
Nah, ini kita melihat 9 blok ini adalah memang 9 blok ini yang menjadi kita bisa menganalisa setiap usaha kita, yang dimana usaha kita menjadi punya arah gitu, kita jadi tahu bagaimana kita harus menjalankan usaha kita. Dianalisa aja, kalau sudah berjalan nggak apa-apa, nanti kita cobain satu-satu, mungkin teman-teman yang ada di rumah, semua sister, ini di rumah silahkan siapin kertas sambil nanti menulis apa saja sih, siapa saja customer segment saya, apa value proposition, channel mana saja yang sudah saya lakukan dan potensinya kemana lagi, customer relation-nya selama ini kalau misalnya bikin koneksi sama konsumen, bagaimana caranya, apakah menggunakan media sosial, apakah menggunakan messenger, atau apapun kayak gitu, gimana menghasilkan, apa saja yang sumber daya yang benar-benar dibutuhkan. Nah, silahkan dicoret-coret nanti, terus kita bisa menganalisa sehingga kita bisa tahu kalau misalnya kita nulis, itu kita akan tahu ada potensi apa lagi yang sebenarnya bisa kita kembangin. Yang pertama nih, customer segment. Customer segment ini menjadi sangat penting karena kita tahu siapa yang sebenarnya membeli produk kita. Atau sebenarnya kalau dari point of view dari apa namanya, dari yang bikin produk itu adalah kepada siapa produk kita dijual. Misalnya nih kalau kita jualan produk makanan untuk bayi, tentu saja yang beli bukan bayinya, tentu saja yang beli adalah ibu-ibunya. Nah, kadang-kadang banyak sekali kita itu menganalisa konsumen gitu, kayaknya produk saya tuh bisa bisa apa namanya, bisa buat semua orang gitu. Produk saya tuh bisa dinikmati semua orang karena produk saya adalah keripik. Bener gitu. Kalau udah sebeli keripik, satu rumah bisa makan. Tapi sebenarnya siapa yang paling sering membeli keripik? Misalnya adalah, oh anak perempuannya, oh ibunya. Nah, berarti sebenarnya customer segment kita tujuannya adalah kepada ibu-ibunya atau kepada yang membeli produknya. Meskipun yang menikmati adalah keseluruhan keluarganya. Ini mesti dibedah. Kenapa? Karena supaya kita juga tahu caranya kita berpromosi dan bagaimana kita akan melakukan hubungan relationship kepada si konsumen atau bahkan channel penjualan dan juga channel komunikasinya nanti akan seperti apa, itu akan menjadi sangat berbeda. Nah, ini tipe-tipe customer segment ini adalah misalnya kayak massal. Massal itu adalah memang memang banyak orang yang akan bisa menikmati. Niche market misalnya kayak punya keinginan tertentu, misalnya orang-orang yang dengan diet khusus, diet keto, nggak bisa makan yang ada tepung-tepungan sehingga dia selalu mencari produk gluten free, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah apa namanya segmen-segmen yang bisa kita masukin dan kita juga bisa mengenal sebenarnya apakah menengah atau menengah ke atas sedikit atau benar-benar menengah ke atas yang benar-benar tinggi. Ini akan berbeda-beda semuanya. Bedah dulu siapa konsumen teman-teman. Sampai hari ini kalau misalnya dilihat siapa sih yang banyak beli, perempuan atau laki-laki, usianya kisarannya berapa. Nah, semakin kita tahu detail, semakin kita bisa membuat satu strategi untuk usaha kita menjadi lebih detail juga. Yang kedua, saya langsung ke poin yang kedua adalah value proposition. Value proposition ini adalah sesuatu hal yang juga sangat penting kalau misalnya kita akan melakukan pengenalan produk, karena produk yang ada di pasaran itu sudah sangat banyak dan setiap konsumen itu mempunyai persepsi sendiri-sendiri atas sebuah produk, mereka juga punya image sendiri atas sebuah produk, mereka juga punya kesan sendiri yang mereka ingat. Kalau saya mau beli air minum dalam kemasan, di kepala saya akan muncul satu brand tertentu, tetapi kadang-kadang kita sebutin brand tersebut, tapi kita tidak mengkonsumsi brand tersebut. Nah, ini saya kadang-kadang begitu ya. Jadi, atau kita sudah banyak banget, kalau beli sabun itu akan brandnya ini, kalau beli makanan brandnya ini, kalau beli apalagi brandnya ini dan segala macam. Kalau kita coba menilik sama diri kita sendiri, mungkin berseliweran banyak sekali brand-brand yang ada di kepala kita. Bagaimana dengan kita yang punya usaha yang kita mulai dan kita tidak bisa bersaing dengan brand-brand industri yang sangat besar, bagaimana caranya kita juga bisa dimenangkan di benaknya konsumen. Salah satunya adalah kita mesti jelas punya value proposition. Value proposition ini adalah nilai keunggulan produk. Bisa dilihat nilainya nanti dari sifatnya, harganya, kinerjanya kayak gimana, atau bahkan punya story-nya kayak gimana, desainnya seperti apa, terus apalagi nih,
aksesnya gimana, bisa mengakses produk ini di mana aja, terus kemampuan kenyamanannya gimana, cara pelayanannya gimana. Nah, ini adalah sebenarnya cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah konsumen. Atau kita tuh punya beda apa sih dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Nah, ini juga bisa digali lagi sebenarnya. Kalau misalnya kita sebut makanan, terus value proposition atau nilai keunggulannya adalah enak, itu sebenarnya bukan nilai keunggulan. Karena kalau kita bikin makanan dan kita menjual makanan, maka enak itu adalah satu kewajiban, it's a must. Nah, punya nilai keunggulan apa lagi gitu. Dan nilai keunggulan itu kadang tidak hanya dari sekedar produknya aja, tapi juga dari sisi pelayanannya juga. Oke. Nah, kita akan bongkar dari satu dan kedua, poin satu kedua dari customer segment sama value proposition dari dalam Indonesia yang bisa saya contohkan buat teman-teman. Ini kalau kita melihat segmen marketnya pertama kali tahun 2013, kita melihat satu data yang kita update terus nih. Ini saya belum mengupdate data terakhir masih di tahun 2017. Seberapa besar marketnya ketika kita mau bikin satu produk oleh-oleh. Ternyata wisatawan domestik ke Jogjanya banyak. Terus wisatawan asingnya juga banyak. Yang konsumsi coklat di Indonesia sebenarnya angkanya kecil kalau dibandingin sama negara Singapura, sama negara Eropa, cuma 0,3 kg per tahun per orang. Tapi angka kita atau masyarakat kita jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Jadi ini potensinya juga sangat besar. Terus trennya juga cenderungnya meningkat setiap tahun untuk konsumsi coklat meskipun konsumsinya dengan cara macam-macam kayak gitu. Oke. Terus apa sih value proposition-nya? Nah, kalau di dalam sendiri itu punya value proposition satu secara konsep, kita punya Indonesian flavor dan Indonesian content dan experience yang kita kasih juga Indonesia. Dari packaging-nya, positioning-nya sebagai culture coklat. Memang spesifik sekali targetnya konsumen adalah untuk oleh-oleh atau untuk turis dengan kisaran harga sekian kayak gitu. Jadi ketika kita semakin spesifik, kita akan juga bisa melayani konsumen juga semakin baik karena setiap konsumen, misalnya konsumen datang ke Jogja sebagai turis pengen beli oleh-oleh sama konsumen yang pengen mengkonsumsi produk coklat sehari-hari bisa jadi behavior-nya sebenarnya berbeda. Bagaimana dengan brand-brand yang lainnya? Brand-brand yang lainnya juga punya positioning-nya masing-masing. Nah, value proposition yang lain di brand dalam adalah kita selalu ceritakan tentang Indonesia di setiap packaging-nya. Kayaknya cuma packaging aja, kan cuma penutup aja. Enggak gitu. Tapi packaging ini bisa menjadi satu media buat kita bercerita tentang di balik layar dari produk kita, misalnya misi sosial kita seperti apa dan bagaimana itu bisa diceritakan. Jadi gunakan packaging dengan baik. Kalau belum bisa desain, bisa kerjasama dengan yang profesional. Supaya apa? Supaya value kita meningkat dan harga jualnya juga bisa lebih baik. Inovasi jangan lupa, inovasi-inovasi juga kita lakukan untuk ketika inovasi tetap concern sama si konsep awal, Indonesian flavor dengan Indonesian story. Jadi begitu ada rasa buah-buahan, itu kita juga memperkenalkannya mainan tradisional khas anak-anak Indonesia. Ada inovasi-inovasi yang lain selama edisi Lebaran, edisi Valentine kayak gitu di bulan Februari, edisi misalnya kita keluarin yang benar-benar dengan logo Jogja Istimewa. Ini bisa inovasinya kadang-kadang bukan rasanya yang baru, tetapi sebenarnya bisa digali dengan packaging yang baru dan cara yang baru. Selama COVID ini, bar-bar besar kita atau coklat baring kita yang besar itu juga mengalami penurunan penjualannya. Tetapi terus habis itu kita bikin one bite size yang kira-kira ukurannya 7 gram. Ternyata ini jauh lebih diminati oleh konsumen. Jadi kita benar-benar merubah cara kita memberikan pelayanan kepada konsumen, bahkan merubah cara kita menyajikan si produk. Produknya sama, tapi cara penyajiannya yang menjadi berubah. Ini adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi. Nah, ketemu lagi satu opportunity. Tahun ini sebenarnya banyak sekali konsumen-konsumen kita kalau dilihat dari Google Trend, banyak sekali konsumen yang sedang mencari produk lokal Indonesia. Yang kedua, tren makanan sehat juga meningkat. Terus rata konsumsi coklat masih, terus ada lagi kalau dari sisi coklat, jumlah yang mengkonsumsi coklat yang benar-benar dari pembuat kakao yang dibikin dari biji langsung itu juga meningkat. Keluarlah si brand kedua ini sebenarnya di tahun 2015. Ini beda lagi konsepnya.
Konsepnya sangat berbeda. Jadi kalau dari sisi nomor 2 value proposition, bahkan dari sisi customer segment, di mana targetnya ini adalah orang-orang yang concern sama kesehatan di sini, healthy conscious kayak gitu. Terus secara positioning adalah ini coklat yang mempunyai social impact. Terus kita konsepnya farmer empowering dan single origin. Ini menjadi hal value proposition kita yang menjadi berbeda, teman-teman. Jadi value proposition bahkan di setiap brand punya value proposition-nya sendiri-sendiri. Kenapa terus menjadi berbeda? Ini adalah cara kita menyajikan packaging. Kalau tadi cerita culture, ini sudah nggak ada lagi hubungannya sama culture. Tetapi culture dari sisi yang lain yang kita tonjolkan adalah di sini kita tuliskan siapa petaninya, terus di mana di sini di Pak Edi itu di daerah Gunung Kidul, itu di mana sih ditanamnya dan apa sih kondisi sosialnya seperti apa. Kita juga tuliskan di sini adalah bagaimana cara memproduksinya. Terus kita tuliskan yang ada di sini itu adalah bagaimana si konsep Bon Beans itu sendiri atau si konsep produknya itu sendiri seperti apa, dan di sini terakhir ada varian produk. Jadi kalau ada yang beli satu produk, terus varian-varian yang lain bisa diketahui sama konsumen, kamu masih bisa punya koleksi yang lain dengan rasa-rasa lain-lain. Nah, ini juga jadi satu hal yang sangat penting, packaging yang bisa bercerita ini menjadi nilai keunggulan atau value proposition. Dan ini story-story kelokalan ini yang justru menjadi bisa menarik simpati konsumen, karena konsumen, kalau consumer behavior kita sekarang juga membeli produk bukan hanya sekedar membutuhkan saja, tetapi juga bisa karena story behind the product yang membuat mereka merasa connected terhadap produk atau mereka merasa punya koneksi khusus emotional bonding kayak gitu kepada si brand-brand lokal ini. Nah, impact-impactnya juga kita ceritakan nih ketika kita mengkomunikasikan. Jadi cerita di balik sebuah produk ini juga menjadi value proposition lagi. Bagaimana kita membeli langsung kepada petani, directed, bagaimana kita melakukan pendampingan sama petani, SOP-nya, agroforestry yang kita dukungkan kepada si petani supaya si kakao menjadi lebih baik kualitasnya. Terus kita juga kita juga memberikan workshop kepada petani-petani kayak gitu. Nah, ini juga satu hal yang bisa diceritakan teman-teman sama seluruh konsumen. Kenapa? Karena ini juga menjadi nilai value proposition yang lain. Sampai akhirnya di tahun yang tidak mudah ini, dari packaging yang kita bikin di tahun 2018, jadi kayak perjalanan R&D-nya tuh lama banget. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 kita baru bisa punya packaging yang benar-benar mantap, dan tahun ini kita mencoba memasukkan packaging ini ke salah satu kompetisi, yaitu di kompetisi ASEAN Korea Excellent Design Exhibition Award, dan kami dapat juara ketiga bersama desainernya. Karena apa sebenarnya? Karena packaging yang bercerita tentang story behind the product sampai bagaimana sih si produk ini bisa menceritakan dari petani-petaninya. Oke. Nah, ini juga hal yang lain, bagaimana kita membuat satu konsep namanya woman empowering untuk produk yang ketiga. Ini positioningnya lifestyle, untuk target marketnya berbeda lagi, smart dan active woman. Jadi spesifik, setiap brand punya spesifik value proposition, punya spesifik segmen target market. Jadi kalau misalnya kita mau bedah secara bisnis modelnya itu akan berbeda-beda dari setiap brand. Yang paling berbeda adalah di customer segment sama value proposition. Lagi-lagi saya akan berbilang itu. Begitu target marketnya berbeda, cara komunikasinya juga akan berbeda. Lagi yang terakhir kita punya probiotik untuk healthier coklat, dan sama untuk targetnya juga healthy dan conscious consumer, yang dimana coklatnya ini ada isi probiotik dari hasil kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada di Food Science Faculty kayak gitu. Terus ini kita bikin satu produk bersama-sama. Nah, itu tadi sebagai gambaran dua hal, bagaimana customer segment dan value proposition itu saling connected juga satu sama lain. Yang benar-benar setiap produk, setiap brand, teman-teman bisa menganalisa bedanya apa, target marketnya siapa, kelebihan dan keunggulan produknya apa, positionnya seperti apa. Selanjutnya adalah kita akan membahas poin ketiga. Poin ketiga ini adalah channel. Nah, channel ini adalah bagaimana teman-teman bisa mendistribusikan produknya. Ada yang misalnya punya cara channelnya dengan cara titip jual di toko-toko.
Ada yang bekerja sama bisa masuk ke supermarket, ada yang caranya channel distribusinya adalah melalui saluran penjualan secara online, ada channelnya juga bisa melalui reseller, ada channel lagi bisa apalagi misalnya kalau di online punya dropship dan segala macam. Nah, kita akan melihat dari sekian banyak channel yang paling memungkinkan untuk konsumen yang di customer segmen yang tadi itu ada di channel yang mana yang paling bekerja dengan baik, mana yang secara biaya operational cost-nya itu paling efisien gitu ya. Saya bilang efisien. Jadi terus mana yang paling bisa membuat kita jadi connect sama si konsumen-konsumen, ini yang perlu dicari juga. Nah, channel-channel ini itu bisa benar-benar kita langsung melakukan penjualan kepada si konsumen atau direct, atau kita misalnya indirect. Akan ada pihak selanjutnya atau pihak ketiga sebelum ketemu sama konsumen, yaitu misalnya ketemu sama supermarket, ketemu sama partner, penjualan, dan segala macam. Ini benar-benar kita bisa concern banget sama channel-channel yang benar-benar bisa membuat si konsumen itu menjadi lebih mudah untuk mendapatkan produk kita dan bisa mendapatkan keunggulan dari produk kita. Bahkan channel-channel ini juga harus dipilih bagaimana caranya ketika konsumen beli, bagaimana ketika kita berkomunikasi sama konsumen, bagaimana ketika si konsumen mau mendapatkan satu layanan yaitu after sale service atau purna jual. Ini contohnya, kita juga ada nih channel-channelnya, kita juga ada masuk di toko oleh-oleh, kita ada masuk di supermarket, tetapi terus kita juga bikin website sendiri. Website ini juga salah satu channel secara daring atau online kayak gitu ya. Ada e-commerce-nya cuma satu website, tetapi untuk website ada setiap brand punya website sendiri untuk membahas cerita di balik sebuah brand. Tapi e-commerce-nya nyangkutnya cuma satu nih di coklatdalam.com, dan kita juga menggunakan Google My Business tuh buat apa? Ini juga sebagai cara kita untuk berinteraksi sama si konsumen, mendapatkan banyak testimonial dan review-review. Di sini pool-nya adalah kita fokusnya semuanya kalau review dikeluarinnya, kalau nggak di Google My Business, kita akan bisa review-nya di sosial media, tetapi kita mengarahkannya di Google My Business supaya apa? Semakin banyak review yang di sini, kalau orang misalnya mencari satu produk, mereka melakukan googling kayak gitu, ini akan terbaca semuanya sama si konsumen. Terus marketplace ini juga menjadi salah satu channel teman-teman. Kalau misalnya marketplace-nya ini tinggal teman-teman pilih kira-kira yang paling nyaman buat siapa, konsumennya siapa ya. Kalau konsumennya kebanyakan laki-laki, maka kecenderungannya menggunakan satu marketplace di Tokopedia, karena banyak digunakan oleh laki-laki. Kalau misalnya perempuan, kita akan menggunakan Shopee, misalnya kayak gitu. Nah, marketplace ini kalau kita adalah, kita akan available di semua marketplace, karena setiap konsumen itu punya preferensi sendiri. Preferensi sendiri, dia akan ada di marketplace yang mana. Kalau nggak bisa semuanya gimana? Mau satu aja? Boleh banget. Sekarang itu ditanyakan dulu sama diri kita sendiri juga. Kita mampu mengelola ada berapa marketplace. Ketika memang masih semuanya mengerjakan sendiri, pilih satu yang paling fokus, yang kira-kira sebagai channel ini menjadi channel yang paling mudah untuk si konsumen. Nah, salah satu hal keunggulan ketika kita masuk ke marketplace dan kita bisa mempunyai, kita punya saya bilang kita punya toko yang benar-benar menjadi satu toko yang official begitu. Begitu kita masuk toko di official shop di Shopee Mall-nya si Shopee, terus kita jadi mendapatkan kesempatan bisa menjual produknya sampai ke Asia Tenggara. Jadi kita sudah punya dalam yang bisa nongol di Shopee-nya luar negeri, yaitu ada di Singapura, Malaysia, dan juga Filipina, dan sudah terjadi transaksi pembelian. Jadi sudah ekspor, tapi ekspornya masih kecil-kecilan. Ekspornya juga bukan ke pihak ketiga, tapi langsung ke konsumennya langsung yang mereka mengakses Shopee ini. Nah, ini juga salah satu keunggulan di mana teman-teman bisa membandingkan antara marketplace satu dengan marketplace yang lain ketika akan menggunakan misalnya hanya satu marketplace saja. Tapi kalau bisa masuk ke semuanya dan sudah punya tim, yaitu menjadi channel yang lebih banyak lagi buat teman-teman, karena setiap konsumen itu tadi punya preferensi yang berbeda, dia akan membeli di mana. Yang selanjutnya adalah Instagram Shopping. Butuh
memang membutuhkan perjalanan yang panjang dengan syarat-syarat yang memang sangat complicated ketika kita bisa Instagram shopping. Tetapi ketika sudah bisa Instagram shopping, ternyata ini juga bisa membantu konsumen untuk terus mengklik dan melakukan pembelian dengan lebih cepat. Jadi kita tidak hanya bercerita saja kepada konsumen, tetapi juga bisa membuat si konsumen kalau sudah interest itu akan melakukan action pembelian dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih disenangin sama konsumen kayak gimana. Nah, terus akhirnya ini adalah channel-channel. Jadi teman-teman bisa menggali setiap channel-channel ini, mana sih channel-channel distribusi yang kira-kira tepat untuk usahanya teman-teman. Nggak semuanya mungkin butuh Instagram shopping, nggak semuanya butuh marketplace. Siapa yang butuh marketplace, siapa yang butuh Instagram shopping, siapa yang butuh masuk ke supermarket, nah ini yang dibedah lagi sama teman-teman. Yang keempat adalah customer relation. Customer relation ini bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan si konsumen. Menjalin hubungan dengan konsumen ini menjadi juga penting. Terus kita jadi tahu, oh cara kita bisa mengakuisisi pelanggan gimana, cara kita mempertahankan pelanggan seperti apa, cara kita bisa meningkatkan penjualan seperti apa. Misalnya kita punya data nih kalau misalnya akan di Jogja ada gerainya coklat dalam gitu. Di gerainya coklat dalam tuh kita selalu menganalisa setiap tahun konsumen itu ada berapa sih yang datang ke coklat dalam, jumlah konsumen yang datang setiap tahunnya tuh ada berapa customer. Dari sekian banyak customer, kira-kira satu transaksi pembelian itu berapa? Dulu di tahun 2015, kira-kira rata-rata transaksi sekitar Rp50.000 per satu transaksi. Terus coba kita naikin. Terus akhirnya bisa naik ke sekitar Rp60.000. Terus coba di upselling lagi. Oke, konsumennya jumlahnya sama, tetapi ketika kita bisa melakukan program-program yang membuat upselling atau dicoba ini ada produk baru, ini ada paket bundling dan segala macam kayak gitu, sehingga melakukan upselling, maka kita juga bisa menaikkan penjualan. Mempertahankan kita lagi. Karena apa? Karena sekarang pilihan buat konsumen tuh produknya banyak banget kayak gitu. Setiap hari brand yang bermunculan di Indonesia tuh banyak banget kayak gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kayaknya setiap orang terus membuat satu bisnis sendiri sehingga ada brand-brand yang baru-baru yang muncul yang itu akan membuat kita semakin mempunyai banyak pilihan sebagai konsumen. Nah, ini juga salah satu hal bagaimana caranya akan jadi tantangan. Saya nggak bisa kasih spesifik rumus gitu, cara mempertahankan konsumen seperti apa, karena kita akan juga melihat produknya apa juga. Setiap produk atau setiap layanan servis akan menjadi berbeda-beda untuk melakukan customer relation. Nah, ada lagi nih hubungannya sama pelanggan yang kita perhatikan. Misalnya kayak personal assistant atau misalnya self-service, kayak kalau di supermarket itu self-service atau automatic service atau based on community. Community ini juga salah satu hal yang menjadi penting yang menjadi potensi juga. Jadi kalau misalnya sister semuanya nih yang sedang mendengarkan punya satu produk yang bisa connect sama komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas diet tertentu atau komunitas sekarang yang lagi tren sepeda gitu, komunitas sepeda. Terus ada komunitas apa lagi yang suka terhadap sesuatu. Nah, dengan komunitas-komunitas ini juga biasanya menjadi konsumen-konsumen yang akan sangat loyal. Dari sinilah sebenarnya kita menggali sebenarnya bagaimana sih jenis hubungan kita sama si konsumen-konsumen ini, bagaimana kita bisa membangun relationship sama si konsumen, ngobrolnya pakai apa, caranya gimana, kira-kira biaya untuk kita bisa membangun hubungan sama konsumen ini seberapa besar kayak gitu, dan bagaimana si pelanggan ini bisa terintegrasi atau bagaimana si pelanggan ini bisa menjadi pelanggan loyal kita, atau bahkan lebih levelnya tinggi lagi adalah advocate customer. Advocate customer ini adalah konsumen-konsumen yang tidak hanya sekedar loyal, tapi dia juga akan membela produk kita, brand kita. Kalau brand kita ada yang nggak suka kayak gitu, dia akan benar-benar kayak seolah-olah sudah menjadi ambasador dari brand kita. Nah, bagaimana kalau dalam sendiri melakukan hubungan dan interaksi? Salah satunya adalah melalui Instagram dengan Instagramnya masing-masing. Di sini kita bikin
Instagram ini adalah tempat kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi selain juga dari Google My Business. Jadi dari konten-kontennya, kira-kira konten-kontennya itu yang benar-benar tidak hanya sekedar kita menceritakan produknya saja, tapi kita juga memberikan tips-tips, misalnya konten-konten yang do it yourself kayak gitu. Kamu bisa bikin brownies dark coklat, tapi salah satu bahannya dari dalam yang rasa apa deh, rasa kayu manis kah, atau rasa serai, atau misalnya rasa wedang-wedangan, itu juga bisa kayak gitu. Sehingga browniesnya bukan dark coklat yang original. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan juga ketika kita mencoba membuat satu interaksi atau engagement. Yang kedua, kolaborasi. Lagi-lagi ya, kayaknya kolaborasi dari tadi keluar. Kolaborasi ini adalah cara kita untuk bisa melakukan cross-selling customer. Kolaborasi sama produk yang lain itu akan memperkenalkan produk kita ke konsumen yang produk lain, terus konsumen kita juga akan kenal produknya orang lain yang kita melakukan kolaborasi bersama. Atau kita kolaborasi, kita punya production facility buat kamu. Misalnya, kamu bisa bikin coklat dengan brandmu sendiri, tetapi nggak punya facility production-nya, tapi bisa jualannya, yuk kita kolaborasi, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah konten-konten yang bisa meningkatkan interaksi kita di sosial media, dan kita bisa saling berkomunikasi dengan konsumen. Yang penting lagi pada saat melakukan komunikasi sama konsumen, ini adalah customer feedback. Customer feedback ini juga menjadi penting supaya kita tahu kita itu kurangnya di mana, terus kita yang bagusnya sudah ada di mana, yang perlu ditingkatkan lagi ada di mana. Dilihat dari customer feedback ini, baik kalau melihat yang dari gerai, yang datang ke gerai, kita lihat dari produknya, gerainya gimana, terus pelanggannya seperti apa, apakah dia akan mau membeli kembali dalam di masa yang akan datang, atau mau merekomendasikan coklat dalam ini kepada teman-temannya, seperti apa, ini yang akan kita gali lagi dari konsumen, sehingga kita benar-benar tahu bagaimana konsumen-konsumen kita atau behavior konsumen kita itu seperti apa. Yang lain, customer feedback-nya adalah di Google My Business ini, yang testimonialnya mereka akan selalu menuliskan, dan ini bisa di-googling, sehingga ini benar-benar bisa menaikkan image dari usaha kita. Oke, setelah itu, poin kelima, kita punya revenue stream. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari usaha kita ini. Nah, apakah penghasilan ini benar-benar kita bisa berjualan produknya, atau kita bisa berjualan servisnya, atau kita bisa berjualan misalnya ada biaya penggunaan, biaya sewa, atau menjual aset-aset perusahaan, atau misalnya kita menjual dengan sistem reseller dan segala macam. Nah, ini revenue stream. Nah, ini teman-teman benar-benar harus aware apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita benar-benar mau menggali revenue stream ini. Misalnya yang harus diperhatikan adalah harga produknya. Jadi kita punya katalog produk dengan daftar harga, semuanya sudah ada. Terus kita juga fitur-fiturnya seperti apa, segmen pelanggannya seperti apa. Teman-teman juga bisa melihat dari volume kapasitas produksi teman-teman atau kapasitas bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada klien seperti apa. Nah, ini digali juga supaya kita benar-benar tahu bagaimana konsumen ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan dari bisnis kita. Dilihat juga cara-cara untuk mempermudah si konsumen bisa membeli produk kita. Contohnya adalah channel apa saja yang kita gunakan untuk si konsumen bisa bayar. Apakah kalau misalnya teman-teman punya toko sendiri, apakah sudah menyediakan channel misalnya kayak QRIS atau EDC, atau bisa dengan apalah yang PayPay semuanya itu dari semua produk-produk, atau kalau misalnya online dengan channel apa saja, karena kadang-kadang konsumen itu juga bisa gagal beli dan revenue stream kita menjadi bisa gagal gara-gara cuma masalah simple. Bank yang kita punya itu berbeda sama bank konsumen, sehingga konsumen tidak mau membayar administrasi ketika transfer. Ini hal simple, tapi kayaknya nggak simple buat si konsumen. Maka kadang-kadang kita jadi menyediakan sekian banyak pilihan untuk metode pembayaran kepada konsumen supaya konsumen ini benar-benar jadi melakukan pembelian produk kita. Ini adalah revenue stream. Kita bisa melihat pendapatan kita tuh dari mana aja, dari segmen yang mana. Contoh misalnya kalau di dalam seperti ini, jadi kita ada pembelian yang dari store sama expo, ada yang pembeliannya melalui online channel,
ada yang custom produk, ada yang dari konsinyasi sifatnya, ada dari reseller, ada juga bisa dari ekspor. Ini adalah contoh-contoh revenue stream. Nah, ini contoh revenue stream custom product. Jadi tidak harus semua produk itu adalah menggunakan brand kami. Brand-brand kolaborasi ini juga bisa. Jadi kita mengganti packaging untuk official merchandise tertentu, jadi konsumennya akan happy dengan brandnya, dia juga akan nongol di setiap produknya, kita yang menjadi facility production. Ini adalah contoh salah satu revenue stream custom product. Atau pertama kali pada saat pandemi kita melakukan satu program namanya Tulung Tinulung. Ini adalah satu program ketika semua penjual kita berhenti, terus kita bikin satu campaign, yuk kita kasih donasi coklat kepada garda depan kesehatan. Di saat itu semua orang melakukan campaign-nya adalah untuk APD, yang kami bisa bikin adalah coklat supaya si garda depan kesehatan ini punya punya cemilan yang bisa mengembalikan energi dengan sangat cepat di saat mereka mungkin tidak bisa makan, nggak sempat, dan butuh ngemil yang kira-kira rada berat, tapi juga bisa membuat relaksasi, ada sisi enjoyment-nya, jadi kita memberikan coklat ke beberapa fasilitas kesehatan. Nah, ini salah satu program yang akhirnya kita bikin supaya menghasilkan revenue stream, yaitu atau event-event atau program tertentu. Nah, kita udah separuh jalan. Sudah akan tinggal 3 lagi yang saya akan bahas di bisnis model Canvas. Moga-moga teman-teman nggak bosan ya, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di kolom Q&A aja, nanti kita bisa diskusikan bersama. Poin yang ke-6 adalah key resources. Key resources di sini adalah sumber daya utama. Jadi sumber daya ini bisa berupa fisik, intelektual, manusia, finansial, misalnya peralatan, apa saja sih dalam usaha kita yang benar-benar membutuhkan sumber dayanya apa aja. Kalau people pasti ya, jadi kan pasti di usaha ada orangnya yang menjalankan, tapi orangnya butuhnya apa aja nih? Ada misalnya kayak orangnya di posisi-posisi tertentu, ada posisi yang memang membutuhkan jasa-jasa profesional, ada yang harus di outsource aja deh, saya nggak mau ngejalanin sendiri. Nah, ini juga berarti key sources-nya adalah ada si orang-orang yang tidak ada di dalam usaha kita. Nah, digali lagi teman-teman potensinya, atau digali lagi sebenarnya kita membutuhkan sumber dayanya itu apa saja. Misalnya bahan baku, terus peralatan, mesin, modal pada saat di level tertentu untuk menaikkan kapasitas, terus tim yang solid untuk tim, misalnya tim marketing spesifik, kayak gitu dan segala macam, ini bisa digali. Siapa saja dan apa saja yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha kita. Terus key activity, aktivitas utama dari usaha kita tuh sebenarnya apa aja? Apakah benar-benar produksi, atau kalau misalnya ada yang jasa servis gitu, memecahkan masalah konsumen, atau memberikan servis layanan apa, atau memberikan layanan jaringan. Nah, ini juga benar-benar dilihat sebenarnya aktivitas utama kita tuh apa saja yang dilakukan di usaha kita untuk menganalisa si bisnis model Canvas. Yang ke-8, partner. Nah, partner ini juga menjadi penting. Partnernya itu siapa aja sih yang benar-benar menjadi kunci utama atau menjadi mitra kita yang utama. Contoh, supplier. Suppliernya tuh siapa saja. Baik misalnya supplier untuk bahan baku atau partner untuk outsourcing tadi yang menjalankan, misalnya ada pihak lain yang menjalankan sosial media usaha kita. Berarti ini adalah orang penting nih karena dia yang pegang kunci komunikasi sama si konsumen. Nah, itu misalnya menjadi partner yang sangat penting. Nah, partner-partner kita di list semuanya, itu siapa saja, dan apakah kalau misalnya partner-partnernya, misalnya ada salah satunya adalah supplier atau partner-partner yang lain, bisa nggak kita mempunyai partner lebih dari satu suppliernya? Kenapa? Supaya jaga-jaga ketika supplier satu, sedang ada tantangan, ada sedang challenge, ada sedang masalah, kita tidak hanya tergantung pada satu saja partnernya, sehingga ketika ada kasus-kasus terjadi tertentu, kita bisa juga mengandalkan partner yang lainnya untuk mensuplai bahan baku. Ini kadang-kadang simple tapi nggak simple. Kadang-kadang ada masalah di tengah jalan sampai kita punya supplier coklat itu tidak hanya dari satu pihak saja, tapi kita sudah mempunyai database beberapa pihak supaya mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Misalnya satu partner, dan kita juga bisa melihat dari sekian banyak partner ini, misalnya supplier A bisa kasih diskon, supplier B kemudahannya adalah cepat pengantarannya. Setiap partner ini punya
value proposition sendiri-sendiri, dan kita bisa menyesuaikan seperti kebutuhan kita sebagai yang punya usaha seperti apa untuk partner ini juga. Ini contohnya partner-partner yang di dalam ada farmers, ada juga supplier-supplier yang lain. Salah satu partner yang penting kita adalah klien-klien kita atau partner-partner kita pada saat kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini juga menjadi key point penting partnership yang kita juga harus jaga. Jangan sampai misalnya kolaborasi yang pertama berhasil, terus nanti hubungannya menjadi tidak baik, terus opportunity untuk kolaborasi lagi di masa yang akan datang menjadi tertutup. Nah, ini adalah kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita lakukan. Atau kolaborasi sama pihak-pihak tertentu, pihak eksternal, pihak mana kita berkolaborasi, misalnya kayak kita pada saat pandemi kemarin terus akhirnya bikin campaign-nya kita besarkan di Benih Baik. Kita juga kolaborasi lagi untuk melakukan donasi coklat kepada partner yang sudah menjadi partner kita official, bikin official coklat, terus kita jadi partneran lagi untuk bikin program ini, atau yang lain-lain sampai ke pelatihan, sampai podcast, dan juga yang lain-lain. Nah, yang terakhir, moga-moga teman-teman mencatat semuanya ya, atau bisa langsung menganalisa usahanya seperti apa nih sister-sister ya. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure ini adalah biaya-biaya yang kita butuhkan untuk menjalankan usaha. Boleh dibedah biaya-biayanya. Dilihat lagi benar-benar angkanya. Dilakukan pencatatan pada setiap transaksi di usaha kita. Supaya kita bisa menganalisa biaya-biaya yang kita gunakan itu seperti apa. Apakah biayanya itu benar-benar bisa diefisiensikan atau enggak, atau ini benar-benar nggak bisa diefisiensikan karena ini merupakan salah satu investment perusahaan kita, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Atau misalnya bisa biayanya bisa diturunkan dengan cara ada satu SOP yang dirubah misalnya gitu. Itu juga bisa digunakan. Oh, kita bisa menaikkan kapasitas tanpa menaikkan biaya karena kita masih punya jebol SOP di mana, misalnya contohnya juga kayak gitu. Jadi ini biaya-biaya yang digunakan untuk membuat satu usaha kita ketemu sama skala ekonomi yang paling tepat. Akan menjadi tantangan memang buat UKM kalau dari sisi biaya, ketika kita harus bersaing sama produk-produk industri. Karena produk industri misalnya ada satu industri coklat, itu 1 menit dia akan keluar gitu 1.000 sampai 2.000 coklat. Begitu kita bikin 1 menit, ya boro-boro sampai 1.000, kadang-kadang mungkin 10 doang gitu. Jadi secara kuantitinya akan sangat berbeda sekali. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita masih handmade produk, boleh-boleh aja. Jadikan cerita-cerita si handmade produk itu malah menjadi value proposition kita. Ketika nanti misalnya harga produk kita itu menjadi lebih tinggi, karena cost structure-nya juga masih tinggi, nggak apa-apa. Tapi ada hal yang lain yang menjadi nilai keunggulan, kenapa si konsumen mesti beli produk-produk kita. Oke, jadi ini dasar-dasar BMC-nya ada di ada di kolom-kolom berikut. Teman-teman kalau misalnya googling, format ini juga pasti ada. Terus ini contohnya bagaimana dalam Indonesia mencoba membongkar bisnis modelnya, dari customer segmentnya itu siapa saja, dari terus apalagi value proposition-nya seperti apa, terus kita channel-nya ada di mana saja, customer relationship-nya tuh pakai apa, ada misalnya website, sosial media, personal contact, terus ada visit dan feedback, kalau di Gerai ada group discussion, ada email, terus nanti ada lagi spesifik revenue stream apa yang kita bisa hasilkan, terus setelah itu yang keenam, apa saja sih key resources yang kita butuhkan, seperti production equipment, software system, dan segala macam. Yang ketujuh, aktivitasnya apa saja yang dilakukan, partner-partnernya itu siapa saja, dan yang terakhir adalah cost structure-nya apa saja. Bahkan kami masih melakukan penyewaan untuk tempat operasional usaha kita, jadi kita masukin cost structure yang sangat penting adalah biaya sewa rumah. Nah, ketika itu secara keseluruhan, kita juga bisa menspesifikkan lagi ke setiap brand. Contohnya ini adalah brand Bon Beans, ini menjadi lebih spesifik lagi untuk customer segmennya sama value proposition-nya menjadi salah satunya menjadi sangat spesifik, meskipun yang lain-lain kadang-kadang ada yang sama, kayak gitu dengan keseluruhan si usahanya. Oke nih,
Nah, terakhir, bagaimana sih kita bisa beradaptasi di tahun 2021? Ini salah satu hal yang pengen saya bagi juga. Semua bisnis bisa bertahan nggak sih di tahun 2021? Bisa, asal satu kuncinya adalah adaptif. Adaptif, benar-benar adaptif. Yang kedua, kita mesti melakukan riset and development yang benar nih. Konsumen tuh sukanya gimana, arahannya gimana, kita bisa membuat satu produk yang relevan sama konsumen kita seperti apa. Yang ketiga, manajemen menjadi hal yang penting, karena manajemen dengan kita bisa membuat bisnis model kanvas ini, atau kita bisa menganalisa usaha kita dari sisi keuangan, dengan pencatatan keuangan yang lebih baik, kita bisa melakukan manajemen yang baik, sehingga kita bisa mengelola usaha kita supaya kita bertahan itu gimana, tapi juga ketika kita harus melakukan perubahan yang adaptif seperti apa, apakah seluruh tim manajemennya juga bisa mendukung ini semuanya. Yang keempat, yang terakhir adalah engagement. Engagement menjadi poin yang penting. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga kita bisa menjaga hubungan atau customer relationship pada si konsumen ini. Moga-moga saya nggak kecepatan ya ngomongnya ya, sister ya. Kita ke Mbak Mira lagi nih, kayaknya saya sudah selesai sesinya, jadi moga-moga ini jadi waktunya nggak terlalu panjang, saya bisa memberikan teori-teori ini dan juga contoh bagaimana kita mempraktekannya, tapi kita bisa lanjutkan di sesi diskusi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya. Terima kasih, kita kembali ke Mbak Mira. Baik, terima kasih Mbak Meika. Wah, luar biasa. Saya mau kasih apresiasi yang luar biasa banget buat Mbak Meika ya. Penjabarannya mengenai BMC, bisnis model kanvas ini sangat detail sekali, runut sekali. Ada 9 blok ya, kalau tadi sudah dijelaskan. Dan meskipun saya bukan pebisnis, Mbak Meika, ini saya juga mencatat semua. Oh, nggak kelihatan ya ini? Saya mencatat karena ternyata ini juga jadi wawasan baru untuk saya gitu kan ya, dan saya juga percaya untuk para sister di sini yang sedang menyimak dari tadi pasti udah sangat mencatat, kemudian yang memang sudah menjalankan bisnisnya juga oh iya ternyata harus seperti ini dan seperti itu. Tapi sepertinya di partisipan juga tidak hanya sister, ada juga laki-laki ya, bapak-bapak atau misalnya kaum adam yang bergabung. Terima kasih sudah bergabung di webinar Festival Pintar kali ini. Dan sister, teman-teman semuanya, saya juga mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya silakan masukkan langsung saja ke kolom Q&A. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaannya ya. Dan jangan lupa sebelum 30 menit acara ini berakhir, tetap keseruannya ditunggu ya untuk dibagikan di media sosial ataupun di Instagram, mention ke Sisternet ID, dan jangan lupa kita akan bagi-bagi pulsa untuk 3 orang untuk Excel atau Axis ya. Baik, Mbak Meika, terima kasih sebelumnya ya, pemaparannya pokoknya luar biasa, keren banget. Saya jadi belajar begini nih enaknya kalau jadi moderator atau host itu, jadi saya ikut belajar. Baik, kalau gitu, dan saya lihat di sini juga di kolom Q&A sudah ada pertanyaan. Saya coba langsung tanyakan saja ya ke Mbak Meika. Pertanyaan pertama dari Mbak Ayu Rahmi. Kak, tadi disampaikan bahwa kakak tidak hanya memiliki satu partner untuk supplier. Kira-kira bagaimana ya Kak caranya agar beberapa supplier itu bisa menyediakan kualitas produk yang sama-sama berkualitas? Silakan Mbak Meika. Ya, ini juga menjadi tantangan ya, karena challenge juga ketika kita mau menambah partner, misalnya contoh kayak petani kakao. Sebenarnya kita sudah jalan ke beberapa petani, tetapi ketika terus kita bisa minta satu SOP tertentu, kayak gitu, harus nanti kakaonya seperti ini ya, seperti ini, itu belum tentu terpenuhi. Jadi akhirnya kami juga melakukan syarat-syarat tertentu. Kalau misalnya mau jadi supplier kita, syaratnya adalah begini. Atau kalau misalnya petani ini juga melayani konsumen yang lain, yang misalnya konsumen yang lain ini mempunyai SOP yang berbeda, maka kami akan merequest untuk khusus yang dikirimkan kepada kami, maka SOP-nya adalah seperti ini, kayak gitu. Itu yang bagaimana cara kita menjaga kualitas. Kalau misalnya suppliernya ini adalah misalnya kita punya bahan baku yang sudah ada brand tertentu yang ada di pasaran, maka ini akan lebih enak sih. Kita tinggal cari distributor yang berbeda, contohnya misalnya packaging kayak gitu. Packaging itu misalnya saya tidak hanya kerjasama sama satu partner percetakan saja, tetapi ada sampai akhirnya kita kita sekarang punya 3 percetakan. Kenapa kita 3 percetakan? Misalnya supaya percetakan yang sini lagi penuh, kita bisa ke percetakan yang kedua, bisa ke percetakan yang ketiga, kalau misalnya kebutuhannya lagi cepat gitu. Padahal kalau lagi penuh itu nanti antrinya lama gitu.
Caranya gimana? Kita akan selalu melakukan pilot project dulu. Jadi begitu mau pindah percetakan, satu percetakan ini akan kita cobain untuk satu produk yang tidak terlalu banyak, bagaimana dia bisa perform nggak dengan percetakan yang sesuai standar yang sebelumnya. Ketika bisa, nanti akan menjadi supplier kita. Jadi kayak gitu. Ada proses kenalannya kok. Ya, betul sekali ya. Engagement itu tidak hanya engagement dengan followers aja ya, tapi juga dengan supplier. Lainnya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ayu Rahmi, tadi sudah dijawab oleh Mbak Mega dan sangat detail. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk bagaimana how to-nya gitu kan, menjaga kualitas produk yang sama meskipun berbeda supplier. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Mega dari Mbak Dinis Haning Safitri. Bagaimana mencari cara value proposition untuk UMKM yang menjual bahan pangan seperti beras, gula, dan bahan pangan lainnya? Silakan Mbak. Ya. Ini menjadi tantangan ya, karena produknya adalah produk yang dibutuhkan sama masyarakat dan price sensitifnya sangat tinggi. Karena produknya itu beras, gula, dan bahan pangan. Jadi price sensitifnya sangat tinggi. Tapi ada teman-teman saya nih yang menjual juga produk-produk sejenis yang sebenarnya kalau secara harga pasti akan compare ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu nih, beda Rp300 aja itu akan jadi masalah. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah bagaimana caranya memberikan pelayanan sama konsumen, itu value proposition-nya. Contoh value-nya adalah misalnya packaging yang juga lebih rapi, terus menyediakan, kalau misalnya nih ya, jualnya kan di Jogja, daerah Bantul. Di Bantul itu ada satu budaya, kalau misalnya datang ke bertamu begitu ya, bertamu kalau misalnya ada sedang hajatan, mereka tuh harus bawain beras, gula, sama teh kayak gitu. Terus akhirnya teman saya ini itu bikin namanya satu paket, yang ini adalah paket untuk bisa, istilahnya adalah paket untuk bertamu itu tadi, dengan packaging yang lebih baik kayak gitu, sehingga ketika diberikan jadi kayak hampers yang bagus. Ini salah satu hal caranya ya. Jadi memang akan ada segmen-segmen tertentu yang membutuhkan meskipun produknya adalah price sensitif, tapi ketika caranya berbeda, itu juga akan ada market lagi. Yang kedua yaitu pelayanan. Kalau sudah produknya massal sama kayak gitu, nah ini pelayanannya yang berbeda. Bagaimana bisa melakukan hubungan sama si konsumen, bagaimana memudahkan si konsumen membayar, bagaimana memudahkan atau memberikan fasilitas tambahan kepada konsumen, sampai dia tuh bikin satu yang dijual sama, benar-benar beras, gula, telur, harganya sensitif-sensitif semuanya. Tapi terus lagi nih, di kemanapun saya akan antar, minimum pembeliannya sekian. Jadi karena dianterin dan masa COVID ini nggak kepengen keluar kayak gitu, sehingga segmen-segmen market yang aku nggak mau beli deh supaya mengurangi interaksi kayak gitu, langsung aja biar 50.000 aku beli apa aja ya sekalian kayak gitu. Jadi ini yang bisa digali lagi di value proposition, penampilan caranya, hampers menarik juga menjadi salah satu solusi. Terus yang ketiga adalah pelayanan, malah justru pelayanan yang paling penting. Oke, baik. Wow, saya ini deh bener loh Mbak Mega. Jadi dari tadi jawaban Mbak Mega juga sangat mencerahkan sekali, langsung to the point, langsung pada intinya, dan semoga bisa menjawab juga ya Mbak Dinis ya, value proposition itu seperti apa, dan sebetulnya juga bisa digali dari banyak hal ya Mbak Mei ya. Kalau kita bicara misalnya kualitas produk, oke, misalnya ada saingan apa-apa saja justru yang seperti tadi Mbak Mega sampaikan gitu ya. Tapi yang menarik dari value proposition ini, tadi saya kan dengar juga soal cerita di balik produk ya, gitu kan Mbak Mei. Nah ini saya penasaran, cerita di balik produk ini kan kaitannya mungkin dengan branding ya, branding produk itu seperti apa. Saya punya banyak teman pelaku UMKM juga yang kadang bertanya, karena saya pegiat literasi digital juga, mereka kerap kali bertanya, apakah saya harus mencampurkan branding saya sebagai personal gitu kan dengan cerita-cerita perjalanan hidup saya, atau seperti apa, atau hanya berbicara tentang produknya saja. Ini bagaimana nih Mbak, antara branding personal dengan branding produknya ini, apa memang udah deh jadi satu aja, atau misalnya harus dipisahkan? Ini menarik banget nih, kemarin saya juga pas abis punya satu sesi bagaimana si personal branding itu bisa justru membantu branding usaha kita. Jadi di awal-awal gitu, kalau saya ngomongin brand, maka brand itu adalah seluruh proses keseluruhan janji yang kita berikan pada si konsumen. Yang kita wujudkan bukan hanya dari sisi produknya saja, tapi dari
kebaikan produk juga, terus bagaimana pelayanannya, pasca pelayanannya, terus bahkan cara owner kita membawa diri dan juga berhubungan sama partner, pihak lain, konsumen, itu juga menjadi salah satu proses dari branding. Jadi personal branding itu menjadi sangat penting sekali. Sosok siapa yang melakukan usaha di balik usaha ini akan sangat membantu branding usaha kita juga. Karena apa? Ambasador pertama usaha kita, apalagi UMKM, itu ambasador pertamanya ya ownernya sendiri, gitu. Jadi tindak tanduk, cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, bahkan ini semua akan menjadi contoh buat seluruh timnya. Bagaimana sih misalnya owner punya dedikasi mengerjakan usahanya, bagaimana ketika bekerja, bagaimana kerapihan, kebersihan, dan segala macam, ini akan menjadi budaya yang akan menjadi budaya di usaha kita. Jadi perannya owner akan jadi sangat penting, dan bahkan sebenarnya branding usaha kita itu pertama kali yang beli biasanya kalau UMKM adalah justru teman-temannya ownernya kan biasanya. Nah ini jadi bagaimana sih personal branding ini bisa menjadi satu poin yang sangat mendukung untuk brand. Contoh nih di kasus dalam, kita kalau launching produk, kita kan nggak punya biaya yang sangat besar nih. Jadi ketika kita launching produk, kita teleponin teman-teman yang follower Instagramnya banyak-banyak, begitu dikumpulin, itu kira-kira bisa sampai, impresinya bisa sampai ke 1 juta follower, kita kirimin produk kita supaya mereka cobain dan memberikan testimonial, atau misalnya kayak story-in, atau bahkan bisa posting dan segala macam, sehingga meningkatkan awareness. Nah, siapa sebenarnya yang bisa melakukan ini? Ya ownernya, karena personal branding si owner punya sekian macam jejaring, atau banyak teman-teman yang justru bisa membantu usaha kita lagi. Gitu, Mbak Mira. Itu menarik sekali ya, dan tentunya ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman komunitas sendiri juga yang memang punya kapasitas bisa melakukan endorse ibaratnya gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman, sister semuanya kalau memang masih malu-malu, ayo mulai sekarang dibangun sedikit demi sedikit brandingnya untuk melekat dengan produk supaya ingat Mbak Meika, ingat dalam coklat gitu kan, ingat Mira Zahid, ingat yang lain lah misalnya gitu ya. Baik, misalnya selanjutnya kita bacakan lagi dari Mbak Fitri Lestari. Oke, untuk sosial media, setiap merek dalam memiliki akun Instagram. Oh, ini pertanyaan. Apakah untuk merek dalam memiliki akun Instagram yang berbeda untuk setiap media sosialnya? Alasannya kenapa tidak dalam satu Instagram saja? Bagaimana pengelolaannya? Apakah menggunakan admin atau tidak? Nah, silakan Mbak Mi. Pertama kali itu kita menggunakannya cuma satu sosial media. Jadi sekian tahun kita cuma satu sosial media, yaitu Coklat Dalam saja. Jadi semua brand ada di situ kayak gitu. Semua brand ada di situ. Begitu kita lihat ulang, kita review ulang, kita lihat nih postingannya semuanya. Postingannya, kok postingannya mulai tidak rapi ya. Ceritanya mulai bertumpuk-tumpuk gitu. Kadang-kadang kita cerita dalam, kadang-kadang kita cerita Bonbins, kadang-kadang kita cerita UI kayak gitu. Sehingga padahal ini sebenarnya segmennya berbeda-beda. Baru mulai tahun 2019 kayak gitu kita mulai berfokus untuk oke deh sekarang kita coba pisahkan setiap brand dengan akun Instagram sendiri-sendiri. Karena setiap brand punya spesifik konsumen yang berbeda-beda sendiri-sendiri. Apakah pengelolaannya terus bisa fokus semuanya? Harus diakui itu tantangan yang luar biasa besar kayak gitu. Bahkan cara bikin kontennya, mengelola sekian banyak brand itu juga sesuatu hal yang tidak mudah. Fokus kita masih tetap ada yang diutama di Coklat Dalam, tetapi story-story setiap brand kita mulai tuangkan ke Instagramnya masing-masing kayak gitu. Nah, apakah sekarang punya admin? Kita punya tim sendiri yang internal, jadi kita belum melakukan outsource kayak gitu ya, nggak melakukan outsource untuk sosial media. Sampai tahun 2008 yang pegang sosial media masih saya sendiri dan juga Mas Wani kayak gitu. Mulai tahun 2018 akhir kita mulai punya admin, 2019 kita punya satu dedicated khusus, satu orang yang internal kantor yang dia pegang seluruh strategi di sosial media kayak gitu. Jadi ini masalah komunikasi dari customer engagement tadi, karena konsumennya benar-benar berbeda antara si turis-turis sama yang concern sama healthy lifestyle, itu kan menjadi obrolannya juga berbeda kayak gitu. Tapi apakah si Instagram yang utama Coklat Dalam bisa bantuin Instagram brand-brand lain-lainnya? Enggak. Iya, bantuin. Caranya adalah di story-nya. Jadi kalau kita posting di Bonbins, atau posting di Tanda Hati, atau posting di Cobio, nah kita up-kan dengan si Instagram yang utama di Coklat Dalam ini. Karena Instagram shopping-nya semuanya ada di Coklat Dalam. Gitu.
Iya, betul sekali, karena secara psikolog juga saya pernah menemukan sebuah akun itu yang akhirnya di main akunnya, kemudian ada tag-nya gitu kan ya, ada stories-nya itu jadi kayak kita digiring terus ya ke beberapa channel akun dan itu sangat efektif. Tapi luar biasa loh dari 2000 berapa tadi Mbak mengelola akunnya? 2013 kan, pertama Instagram kita malah masih concern-nya di 2015. 2015 ya, dan sampai sekarang masih, dikontrol terus sama Mbak Mega dan suami ya? Oh, masih, karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tim kita belum bisa jawab. Misalnya kayak gitu teknis atau apa-apa kayak gitu yang terkait hal-hal khusus kayak gitu, ketika belum bisa jawab, kita semua punya akses masuk sehingga kecepatan untuk membalas si si Instagram ini ketika ada komen atau DM itu menjadi lebih cepat. Jadi konsumennya juga happy. Oke. Nah, ini PR-nya ya, selain membangun citra diri atau personal branding sang owner, ya jangan sungkan, jangan malas untuk mengelola akun media sosial juga. Karena memang itu ya, kayaknya banyak keluhan gimana sih supaya bisa engagement dan lain-lain, padahal sebetulnya hal sederhana yang bisa dilakukan adalah terjun langsung, melakukan langsung bagaimana mengenal pasar atau engagement dengan followersnya langsung ya Mbak Mei ya. Oke, menarik sekali. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada di kolom chat juga dari Kiki, mau tanya sama Mbak Mega, bagaimana mempertahankan kualitas dan kelangsungan bisnis saat pandemi? Nah, Mbak, kurang lebih 10, hampir 11 bulan ini mungkin. Sudah banyak sekali para pebisnis yang, ya kita tahu, aduh, bisnis. Bagaimana nih Mbak, mungkin satu step lagi masuk 2021 ya Mbak ya, untuk bertahan, silakan Mbak. Saya akan bilang ini challenge yang sangat besar karena kita usahanya bukan termasuk usaha yang diuntungkan oleh pandemi, karena ada beberapa usaha yang justru karena pandemi mereka jadi meroket besar kayak gitu ya. Misalnya kalau di fashion begitu cepatnya dia berpindah ke masker, kebutuhan khusus kayak gitu, kebutuhan masker, dan sekarang kayak kebutuhan masker sudah menjadi part of fashion gitu ya. Harus sama bajunya, harus sama warnanya ketika dipakai. Nah, ini juga adaptasinya yang dilakukan sama industri fashion dan bisa tetap mendapatkan penghasilan, bahkan ada yang penghasilannya meningkat. Atau ada produk-produk khusus yang mempunyai peningkatan-peningkatan yang dia bisa relevan produknya atau diganti atau dirubah atau disesuaikan sama kebutuhan sekarang. Gimana dalam sendiri? Dalam sendiri kita pada posisi kita harus mengakui juga bahwa kita lagi di posisi bertahan. Pada benar-benar di posisi bertahan dengan cara terus fokus di online yang tadinya sekian channel kita banyaknya tuh channelnya semua offline terus kita berpindah ke online, mencoba menggali keinginan si konsumen dengan cara yang berbeda. Apakah bagaimana cara si konsumen ini menikmati coklat itu sekarang caranya kayak gimana, kontennya juga dirubah. Kalau dulu kontennya kalau ke Jogja jangan lupa beli coklat dalam misalnya gitu, sekarang kontennya kalau kamu kangen sama Jogja, kamu bisa beli produknya, kita kirimin aja, kamu nggak usah ke Jogja dulu, nggak apa-apa deh, misalnya kayak gitu. Jadi kontennya juga kita rubah ketika kita bercerita. Ada lagi yang sekarang kita sedang melakukan riset adalah kita pengen masuk dan berkolaborasi. Kolaborasi ini menjadi hal yang penting. Kita pengen kolaborasi sama komunitas-komunitas tertentu sehingga kita benar-benar basis konsumennya sudah ada, terus kita menciptakan satu produk yang relevan sama komunitas ini. Nah, ini lagi proses R&D. Makanya tadi di slide yang terakhir, hal yang penting bagaimana caranya kita bisa bertahan adalah adaptif. Nah, adaptif ini bukan sesuatu hal yang terus membalikan tangan gitu. Setiap usaha tuh butuh proses untuk mengadjust gitu ya, disesuaikan sama setiap usahanya masing-masing. Bagaimana caranya kita bisa melakukan adaptif supaya relevan sama konsumen yang sekarang. Bukan sesuatu hal yang mudah juga kok buat kami kayak gitu. Kita juga masih berusaha menebak, terus menggali setiap konsumen maunya kayak gimana, terus mencari juga bagaimana kita bisa mengkolaborasikan sama komunitas yang mana yang kita bisa bikin produknya. Nah, itu yang proses-proses yang kita lakukan, yang kita pengen launching produknya di tahun depan, yang itu produk-produk yang sesuai sama komunitas-komunitas tertentu supaya basis konsumennya menjadi sudah lebih ada dulu gitu. Iya, menarik sekali. Adaptif itu berarti kan kalau kita tahu banyak juga yang ibaratnya dari bisnisnya akhirnya ditutup membuat baru. Sebetulnya memang kalau belum parah banget itu masih bisa diselamatkan dengan adaptif berbagai konten atau bagaimana ibaratnya melakukan engagement ulang gitu kan, membuat perubahan-perubahan dalam setiap komunikasi gitu ya Mbak ya. Karena kita tahu ya udahlah bisnis tutup akhirnya mencari peluang baru, mulai lagi dari nol lagi, membuat lagi bisnis kanvas lagi dan lain-lain. Lumayan, tapi nggak apa-apa, sister tetap semangat ya. Siapa tahu selama masih ada jalan untuk memperbaiki, mengubah proses kreativitas dan inovasi itu, insya Allah bisnisnya akan tetap bertahan ya Mbak Ciki. Oke,
pertanyaan selanjutnya kita masih ada beberapa waktu lagi ya Mbak Mei. Dari Pak Retno, Mbak, Dalem kan jualan coklat. Gimana sih awalnya mencari customer untuk produk yang bukan kebutuhan pokok atau makanan sehari-hari? Karena saya punya usaha di bidang buku dan penerbitan agak susah. Ya, silakan Mbak Mei. Di bidang buku sama penerbitan. Pertama kali kalau Dalem karena kita targetnya adalah untuk turis. Jadi pertama kali dulu kita belum punya gerai nih tahun 2013. Kita cuma benar-benar memulai itu dari satu ruang produksi yang ukurannya 2x3. Jadi ukuran sekamar kayak gitu. Benar-benar menggunakan ruangan yang sangat kecil, terus habis itu kita mulai aja dulu. Nah, ketika pertama kali memasarkan adalah kita ketok pintu di setiap toko oleh-oleh yang ada. Jadi kita berusaha untuk titip jual dulu, supaya si produk ini sampai ke konsumen dulu. Nah, ketika kita proses titip jual ini, konsumen-konsumen banyak yang terus akhirnya bisa mendapatkan produknya dalam. Terus kita mulai dari sosial media, dulu tahun 2013 happeningnya belum Instagram nih, masih Twitter. Jadi kita juga melakukan Twitter. Launchingnya pun juga di Twitter. Jadi kita memanfaatkan momentum budaya serangan umum 1 Maret yang ada di Yogyakarta, kita rubah jadi serangan coklat 1 Maret. Kita kirimin coklat kita ke teman-teman kita untuk nge-tweet bareng-bareng di tanggal tersebut. Jadi ada momentum-momentum yang selalu kita manfaatkan untuk kita memperkenalkan. Nah, kalau buku itu malah justru menjadi salah satu hal yang penting. Mungkin kayak saya gitu, saya masih menikmati buku itu versi yang benar-benar tercetak gitu ya, bukan digital gitu. Meskipun kadang-kadang punya buku digitalnya, tapi saya masih mantap dengan buku cetak. Jadi kenapa saya suka banget sama buku cetak? Karena di situ saya bisa menuliskan, bisa mencoret, bisa membuat poin-poin dan segala macam. Nah, mungkin pendekatannya ketika misalnya kita berkomunikasi sama si konsumen adalah nikmati your me time dengan membaca buku dan menorehkan apa yang ada di pikiran misalnya gitu. Jadi behavior-nya yang diceritakan ketika saat membaca buku, atau dibalik isinya buku itu seperti apa, pentingnya gimana. Nah, itu mungkin pendekatan-pendekatan yang menjadi berbeda gitu. Ketika kita menceritakan kenapa buku masih menjadi penting dan relevan untuk dibeli kayak gitu. Wow, hadiah itu juga penting loh, hadiah. Ini langsung mendapatkan tipsnya ya dari Mbak Mei. Kalau sampai belum diaplikasikan sayang banget ya, itu tadi bocoran sedikit bagaimana mengemas atau menyampaikan komunikasi supaya bisa lebih engage atau touching heart lah ibaratnya ya. Karena Indonesia itu kalau orang-orang Indonesia katanya kalau sentuhannya lebih ke hati itu akan lebih masuk ya Mbak Mei ya. Betul banget, soalnya Indonesia tuh konsumennya tuh emotional buying-nya tinggi kayak gitu. Baik, menarik sekali. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin ya ini dari Ayu Rahmi. Kak, aku ingin bertanya lagi, kalau untuk bisnis jasa foto produk makanan, value proposition-nya itu bagaimana ya? Dan coklat dalam kan produk makanan, pastinya ada waktu di mana membutuhkan foto produk. Kalau dari brand kakak ini yang menjadi pertimbangan ketika memilih fotografer, apa saja ya Kak? Gitu. Jadi tadi dia sebagai fotografer jasa, bagaimana value proposition-nya, kemudian produk-produk Mbak Meka sendiri, apa pertimbangannya ketika memilih jasa fotografer? Ini service ya, jadi service itu value proposition tertinggi adalah mau nggak mau customer engagement. Bagaimana memberikan pelayanan yang sangat personal, ini akan menjadi value proposition tersendiri. Semakin misalnya Mbak Ayu Rahmi bisa memberikan layanannya gitu, hubungan yang sangat personal, maka itu akan semakin menyenangkan. Contoh, misalnya ketika foto produk, oke, kamu sediain produknya doang, saya akan menyediakan semua propertinya, saya yang pikirin, kayak gitu. Kadang-kadang banyak UKM itu, dia nggak kepikiran, kalau misalnya saya punya produk kayak gini, propertinya yang harus saya pakai apa ya? Misalnya, terus Mbak Ayu Rahmi juga menggali dalam kepada si konsumennya ini, sebenarnya konsumennya siapa? Mau digunakan di mana fotonya, kayak gitu. Ketika konsumennya berbeda, maka sebenarnya properti yang digunakan akan menjadi berbeda pendekatannya, kayak gitu. Warna coloring tone-nya seperti apa, supaya misalnya bisa mungkin sebenarnya itu bukan pekerjaannya fotografer, tetapi ketika kita memberikan beyond expectation, pelayanan yang lebih dari yang dibutuhkan, maka si konsumen ini akan merasa, oh kalau aku foto sama Mbak Ayu, itu pasti sampai dipikirin, sampai si konsumennya gimana, sampai ke coloring tone-nya gimana, sehingga aku udah kayak pasrah semuanya, Mbak Ayu pasti beres deh. Nah, kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu value proposition. Jadi engagement dari Mbak Ayu sendiri. Terus kalau kita pakai jasa fotografer gimana? Satu, nyaman pasti. Karena orangnya enak.
orangnya duluan, personal branding nih lagi-lagi, karena fotografer nih, orangnya enak diajak kerjasama. Terus misalnya dia bisa menerjemahkan foto yang kita butuhkan seperti apa, karena misalnya kita kepengen fotonya maunya yang simple aja, tidak terlalu banyak, misalnya tidak terlalu banyak ornamen, arahnya kepengen image-nya clean, sederhana, simple, misalnya kayak gitu. Itu bisa diterjemahkan. Nah, tapi saya harus memberi tips juga nih sama Mbak Ayu, nggak semua UMKM kalau misalnya jasanya diberikan kepada UMKM itu terus bisa menerjemahkan atau bisa memberikan seperti kayak bisa memberikan deskripsi, aku pengennya yang seperti ini, nggak semuanya bisa kayak gitu. Jadi ini yang menjadi value proposition Mbak Ayu. Terus ada lagi yang kedua, tips yang kedua adalah tidak semuanya itu bisa membeli jasanya Mbak Ayu ketika jasanya dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Maka kalau misalnya konsumennya Mbak Ayu adalah UMKM, add-ons itu menjadi salah satu hal yang penting. Kalau foto produk doang, harganya misalnya di harga tertentu. Kalau mau ditambahin sama desainnya, dibersihin fotonya, ada lagi harganya ditambahkan sekian rupiah sedikit. Add-ons inilah yang mungkin menjadi tambahan-tambahan ketika Mbak Ayu bisa menggali secara revenue stream itu tadi. Jadi mungkin fotonya bisa menghasilkan banyak, tapi yang benar-benar didesain secara serius atau diedit secara serius cuma ada sekian foto, nah itu baru tambahan-tambahan, bisa kayak gitu. Oke, nah ini juga langsung dikasih tipsnya ya Mbak Ayu ya, luar biasa menarik sekali dan tidak terasa sister teman-teman semuanya, waktu juga yang harus menyudahi webinar sesi kali ini meskipun saya sendiri masih betah nih Mbak Meika menyimak obrolan kita, diskusi kita dan juga para penanya yang membuat pemahaman atau wawasan lebih luas lagi ya. Tapi Mbak Meika sebelum kita tutup mungkin perkenannya untuk memberikan tips ya kepada sister semua, teman-teman semua baik yang sudah memulai atau mau memulai bisnis di tahun 2021 atau peralihan dari 2020 ke 2021 ini supaya sister lebih bisa yakin lagi, mantap lagi dengan bisnis yang dijalaninya. Silakan Mbak Mei. Apapun bisnisnya, sebenarnya kalau mau dimulai, kita lihat dulu yang pertama dari konsumennya. Misalnya dari konsumennya apa akan lebih baik gitu atau menjadi lebih mudah ketika teman-teman sudah mempunyai komunitas tertentu dan kita bisa memberikan solusi dari masalah dari komunitas tersebut kayak gitu. Nah, itu digali lagi. Terus yang kedua, kita harus melakukan R&D yang tepat nih, karena konsumennya selama sekian lama, 11 bulan pandemi ini memang sudah berubah. Bagaimana cara membelinya, bagaimana pendekatannya, seperti apa gitu. Lihat lagi dari produk-produk yang sudah existing atau service-service yang ada, apa keunggulannya dari mereka, dan apa yang kita punyai yang mereka nggak punya. Nah, itu bisa digali lagi dari si bisnis model ini. Ya, terus kedua, teman-teman benar-benar siapkan layanan yang terbaik kepada si konsumen supaya konsumennya tidak hanya sekedar membeli, menikmati servis atau produk teman-teman, tapi juga bisa kembali lagi percaya sama teman-teman, percaya sama teman-teman sendiri, sister-sister sendiri sebagai ownernya. Kalau udah percaya sama ownernya juga akan percaya kepada usaha kita atau brand kita. Gitu deh kayaknya Mbak, adaptif tetap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meika untuk tipsnya. Yang mudah-mudahan sister bisa lebih termotivasi lagi dan bahkan langsung take double action ya untuk 2021 ini, karena memang bisnis itu bukan hanya bisnis yang dikeluhkan atau bisnis yang hanya dibayangkan ya, tapi memang butuh dilakukan langsung, terjun langsung melakukan bagaimana sesuai dengan tadi 9 blok yang sudah dijelaskan oleh Mbak Meika tadi. Dan terakhir Mbak Meika, sebelum saya menutup, boleh dong dikasih testimoninya dari Mbak Meika sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai webinar Festival Pintar Sisternet ini? Saya ngelihat ya, langsung saya follow loh Sisternet ID ini karena materinya tuh menarik banget dan materinya itu benar-benar mungkin ada sekian banyak materi yang teman-teman akan membutuhkan, kayak bagaimana sih semalam ya, kemarin malam ya kalau nggak salah, bagaimana membutuhkan Instagram di tahun 2021, engagementnya yang seperti apa dan segala macam. Jadi itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa digali. Nah, ini menjadi penting buat kita terus belajar, buat teman-teman sister, buat teman-teman yang mempunyai usaha, karena bagaimanapun ada salah satu hal yang benar-benar saya alamin,
usaha kita itu akan benar-benar berkembang atau bisa membesar ketika si kapasitas ownernya juga membesar. Nah, Sisternet ini kayaknya sudah punya sekian banyak materi untuk kita punya kesempatan untuk membesarkan kapasitas diri kita untuk menjalankan usaha kita. Jadi, ikutin semua kelasnya. Oke, yay. Terima kasih Mbak Meika, betul banget yang disampaikan Mbak Meika ya. Dan jangan lupa karena ini baru sesi pagi ini dan sesi pertama, hari ini masih ada sesi-sesi selanjutnya di Festival Webinar Pintar karena saya yakin semua perempuan itu pintar ya. Jadi kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik dan tema yang tentunya lebih menarik lagi. Dan jangan lupa buat sister semuanya, tips bisnis dari Mbak Meika itu adaptif, kemudian pahami riset dan development-nya, kemudian pahami juga bagaimana manajemennya dan juga pahami bagaimana engagement-nya dengan customer-nya atau para followers-nya ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Meika sekali lagi sudah berbagi di Festival Webinar Pintar ini bersama Sisternet. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Mbak. Oke. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih, salam sehat. Dan untuk itu saya juga Mira Sahid pamit. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di sesi Festival Webinar Pintar, Perempuan Semua Pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sis. Selamat datang di Sisternet, rumah digital perempuan Indonesia mendapatkan berbagai macam konten inspiratif dan edukatif. Dalam aplikasi Sisternet, terdapat fitur untuk mendukung perempuan Indonesia mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup, menyediakan pendampingan digital untuk perempuan Indonesia melalui konten edukatif dan inspiratif, kelas online, offline secara gratis. Jadi lebih baik mendapatkan edukasi dalam meningkatkan soft skill para perempuan Indonesia dari artikel dan video yang tersedia di sini. Jadi lebih baik mengikuti kelas edukasi secara gratis dengan menghadirkan narasumber profesional di bidangnya masing-masing. Dengan adanya aplikasi Sisternet, diharapkan para perempuan Indonesia dapat memberikan manfaat untuk perempuan lainnya dan juga menghasilkan generasi terbaik. Download aplikasinya sekarang. Ikuti kelas edukasinya dan nikmati lebih dari 12.000 modul edukasi untuk kamu secara gratis. Untuk perempuan Indonesia, jadi lebih baik. Perempuan pintar, semua pintar.